Kisah singkat Nabi Hud alaihissalam dan 3 mukjizat yang dimilikinya. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji di antaranya. Jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zulim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Nabi Hud tidak marah ketika kaumnya menuduhnya telah menjadi gila dan sinting. Ia dengan lemah lembut menolak tuduhan dan ejekan itu dengan berkata, "Aku tidak gila dan bahwa Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah tidak dapat mengganggu atau mengganggu pikiranku sedikit pun. Aku ini adalah Rasul utusan Allah dan betul-betul yang jujur bagimu, berkatmu dan kesejahteraan dunia, agar kamu terhindar dan selamat dari azab dan siksaan Allah di dunia maupun di akhirat." Allah Ta'ala kemudian memberikan peringatan kepada kaum Ad berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada seperti rumah, bangunan,
berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Mukjizat Nabi Hud. 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Hud. Berikut dijelaskan mengenai 3 mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud, alaihi salam guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. 1. Atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihi salam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. 2. Nabi Hud alaihi salam dikarunia oleh Allah Ta'ala umur yang panjang yaitu hingga mencapai 130 tahun. 3. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan dahsyat. Demikianlah kisah singkat dari Nabi Hud alaihi salam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.